Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik di sini berperan sebagai Bang Malki. Hai, saya Novi Nurizati. Di sini saya sebagai MC. Halo, saya Lena Herlin. Di sini saya sebagai guru SD kelas 4. Hai, nama saya Syifa Nisa. Di sini saya sebagai murid SD kelas 4. Hai, nama saya Siti Ali Sabrina. Di sini saya sebagai pengamat pendidikan. Salam kenal. Hai, saya Yeka Lestari. Saya sebagai pengamat kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1, kami akan menampilkan sedikit cuplikan tentang kurikulum 2013. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam semangat bagi warga pendidikan Indonesia. Berjumpa kembali dalam acara Cerdas Indonesiaku bersama saya Novi Nurizati dalam 30 menit ke depan. Kali ini kami akan membahas tentang kurikulum pendidikan Indonesia. Yang telah kita ketahui, pendidikan merupakan proses pembelajaran, proses di mana kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan, sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Namun, belakangan ini, pendidikan dirasa sangat tidak stabil karena adanya perubahan kurikulum yang begitu sangat singkat. Namun, untuk kali ini, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan panggilkan narasumber kita, pengamat pendidikan, Ibu Siti Ayu Sabrina. Hai, selamat siang Ibu. Siang. Ya, silakan duduk Bu. Ya, makasih. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang lagi sibuk dengan kegiatan apa? Tidak sibuk dengan apa-apa. Ya Bu, terkait dengan kurikulum, dengan kebimbangan kurikulum mungkin ya, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang KTSP ya. Kan baru-baru ini dunia pendidikan kita dikisruhkan dengan pergantian kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 dan kemudian kembali lagi ke KTSP. Sebenarnya KTSP itu kurikulum seperti apa? Sampai-sampai kurikulum 2013 dihentikan dan kembali ke KTSP. Jadi gini ya, sederhananya kurikulum KTSP itu adalah kurikulum yang diterapkan Indonesia sejak tahun 2006, di mana di situ guru sebagai fasilitator dan sebagai motivator untuk meningkatkan prestasi siswanya. Jadi di dalam KTSP ini guru itu sebagai pusat belajar, di mana dia sebagai sumber informasi dan yang menuangkan ilmu-ilmunya kepada siswanya itu di depan kelas. Jadi secara terpusat gitu, siswa itu memperhatikan gurunya. Jadi guru itu sebagai pusat belajar di dalam kelas. Untuk nilai dalam hal pengambilan nilai di sini KTSP itu lebih menekankan pada nilai pengetahuan yang dimiliki oleh siswanya. Kalau misalkan moral itu kurang. Jadi dalam KTSP ini moral itu kurang, lebih pada dia menilai pengetahuannya. Jadi siswa agak pasif itu ya. Siswa itu lebih pasif. Kemudian kan tadi kan pertanyaannya itu ya kesannya KTSP bagus banget gitu, dari kurikulum 2013 diganti jadi KTSP lagi. Jadi di sini bukan persoalan di mana seberapa hebatnya KTSP dibandingkan kurikulum 2013, tapi di sini KTSP itu memang kurikulum yang sudah memang harus dievaluasi, karena KTSP itu kurikulum yang sudah sangat tua. Jadi sebenarnya alasan kurikulum 2013 dihentikan dan kembali lagi ke KTSP itu adalah karena ketidaksiapan kita sebagai pelaku pendidikan untuk menerapkan kurikulum 2013, karena kurikulum 2013 ini dinilai sangat belum matang ya, sangat tergesa-gesa untuk dilaksanakan saat ini. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya di sini saya ada video
tentang siswi sekolah dasar kelas 4 SD ya Bu. Di sini ada cuplikannya, Ibu bisa lihat dulu. 2013 merupakan materi kurikulum terbaru yang kini sedang disosialisasikan. Ada beberapa sekolah yang sudah memperlakukannya, sementara ada juga yang belum melaksanakannya. Yang menarik dari kurikulum ini adalah berkurangnya beberapa materi pelajaran yang belum diajarkan, seperti bahasa Inggris dan TIK. Sementara eskul seperti pramuka menjadi materi yang harus diikuti oleh para siswa. Halo adek, boleh diganggu sebentar nggak? Boleh. Mau nanya sebentar nih. Adek, menurut adek pembelajaran di SD waktu waktu semester yang lalu kayak gimana? Waktu semester 1 ya? Waktu semester 1 Iya. kayak itu agak ribet banget. Pertama dari bukunya itu banyak gambar-gambar, terus dalam satu buku tuh ada banyak mata pelajaran, bikin bingung. Terus kalau kayak gitu kan jadi bingung juga besok mau belajar apa. Jadi kitanya nggak bisa nyiapin mata pelajarannya dari waktu malam-malamnya itu. Jadi terus udah gitu pas pembelajaran juga banyak kegiatan udah disuruh bikin kreasi dari serbet, terus bikin bahan-bahan daur ulang gitu. Pokoknya ribet deh kalau pas semester 1. Terus ulangannya juga ribet banget. Masa kita satu kertas ulangan gitu isinya 50 soal, terus macam-macam lagi pelajarannya, kan bingung kan kalau kayak gitu. Terus ditambah lagi bukunya juga dikasihnya waktu pas akhir-akhir semester mau ujian. Udah paling Kalau ya sekarang kan udah berubah ya pembelajarannya ya. Kalau itu kayak gimana kalau yang sekarang? Enakan mana? Kalau yang sekarang itu kan kembali lagi ke yang dulu berarti waktu pas semester kelas 3. Kalau yang sekarang tuh mungkin karena udah kebiasaan kali ya, jadinya biasa aja. Jadi ya lebih enak, sebenarnya lebih enak yang sekarang juga sih daripada yang sebelumnya. Soalnya kalau yang sekarang pertama karena udah terbiasa kan ya, terus udah gitu pasti kalau misalnya ada jadwal pelajaran itu kalau misalnya besok bahasa Indonesia ada pelajaran, besok tuh bahasa Indonesia, besok tuh IPA. Nggak kayak dulu kan, kalau dulu mah besok tuh tema 1 juga bingung belajar apa, besoknya tema 2 belajar apa, nantinya bingung. Kalau KPS KTSP sekarang enak, jadi udah pasti itu jadwal pelajarannya, terus ulangannya juga lebih enak kalau yang sekarang. Oh, jadi enakan yang sekarang ya pembelajarannya. Iya, lebih enak yang sekarang. Mau nggak balik lagi yang kan dulu? Nggak mau, ribet. Jadi yang sekarang aja. Iya. Oh ya udah. Makasih ya Dek ya. Maaf ganggu. Dah. Ya, setelah kita melihat cuplikan video dari siswa kelas 4 SD ini, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, jadi sudah kita lihat ya. Jadi perubahan kurikulum ini sangat berdampak sekali pada siswa karena ketidaksiapan siswa terhadap perubahan kurikulum yang baru ini. Jadi bisa jadi justru perubahan kurikulum ini bukannya menjadi peningkatkan prestasi siswa, justru malah menurunkan prestasi siswa. Ya, jadi tujuan pergantian kurikulum ini juga pemerintah itu bertujuan ingin memperbaiki mutu pendidikan. Apalagi sekarang kan arus globalisasi dan era globalisasi saat ini kan sangat pesat gitu ya. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kurikulum ini banyak sekali kendala sehingga siswa-siswa itu banyak mengalami kebingungan gitu. Jadi siswa itu tidak bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru. Contohnya itu pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dulu itu kan KTSP ya. Dulu waktu KTSP itu pembelajarannya berpusat pada gurunya. Belajar itu berpusat pada guru-guru yang lebih berperan aktif. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini itu guru hanya memberikan inti-intinya saja dan lebih dieksplor oleh siswa-siswanya. Ini itu
ada yang namanya penghapusan mata pelajaran yang tadinya 10 mata pelajaran ya kalau di SD, sekarang jadi 6 mata pelajaran. Apa saja 6 pelajaran itu? Yaitu PKN, agama, bahasa Indonesia, matematika, penjaskes, sama seni budaya. Nah, IPA dan IPS-nya kemana tuh? Jadi di sini IPA dan IPS itu diintegrasikan ke mata pelajaran yang lain secara tematik. Jadi karena itulah siswa-siswa itu masih pada kebingungan gitu dengan sistem pembelajaran yang baru. Contohnya tadi di video yang tadi ya, siswa tersebut kelas 4 SD kan, dia itu masa transisi. Jadi dia pernah mengalami KTSP dan juga kurikulum 2013, terus balik lagi KTSP. Jadi dia sangat merasakan gitu ya, perubahannya sangat berbeda gitu. Jadi ya kelihatan lah siswanya itu kebingungan banget. Pelaksanaan evaluasi ataupun ujian nasional, di sini siswa itu melakukan berbagai macam cara gimana caranya dia mencapai standar nilai kelulusan. Bahkan ada beberapa sekolah yang justru secara sembunyi-sembunyi membantu siswanya itu untuk mencapai kelulusan. Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu pada pasal 36 itu berisi kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan itu dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ya, harapannya di sini pemerintah dan menteri dapat menemukan kurikulum yang cocok gitu ya untuk keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Tidak seperti apa ya, pada kurikulum 2013 ini kan merombak habis-habisan gitu dari kurikulum yang sebelumnya. Alangkah lebih baiknya gitu, perbaiki dulu yang kurikulum yang kemarin sehingga para pelaku pendidikan itu tidak kaget dengan pelaksanaan pendidikan dengan apa ya, dengan sistem pelajaran yang sekarang gitu. Ya udah sih gitu. Ya, semoga harapan Ibu bisa tercapai, baik untuk kita dan bangsa kita ya. Dan untuk lebih lanjutnya nih ya, ada narasumber yang kedua, itu tentang kurikulum 2013. Untuk yang lebih lengkapnya, kita sambut Ibu Ayu Eka Lestari. Oke, untuk mengetahui lebih dalam tentang kurikulum pendidikan, kita sambut narasumber kita yang kedua, Ibu Ayu Eka Lestari. Ya, Ibu. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini Ibu sedang sibuk apa dalam kegiatan apa nih akhir-akhir ini? Ya, kita hanya pengamat pendidikan dan kurikulum saja. Jadi, untuk memandang sejauh ini kesibukan saya tidak jauh dari pendidikan. Ya. Di sini Bu, saya ingin bertanya lebih dalam lagi tentang kurikulum 2013. Kan tadi sudah dipaparkan ya beberapa materi, beberapa ya dari Ibu Ayu Siti Sabrina. Di sini saya kayaknya pengen mengulas lebih lanjut nih tentang kurikulum 2013. Ya, untuk mengetahui lebih awalnya dulu ya Bu, ini latar belakang diterapkan yang kurikulum 2013 itu apa ya Bu? Ya, kalau kita ketahui, kurikulum itu sendiri memiliki makna sebuah perangkat peraturan atau perencanaan dalam tata kelola proses pembelajaran, baik isi maupun tujuan pendidikan juga termasuk di dalamnya. Hal ini dibuktikan sebagaimana ada di dalam Batang Tubuh bab 2 pasal 3 yang menerapkan bahwa kurikulum itu proses di mana menciptakan sebuah karakter untuk anak bangsa. Dan itu pun hari ini yang menjadi dasar kenapa adanya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan integritas dari kurikulum 2006. Dan itu pun kenapa demikian dianggap kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang sistematis, simple, dan mudah untuk anak SD terutama. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui hari ini, mata pelajaran di SD sangat banyak, dan hari ini hanya terdapat satu mata pelajaran yaitu tematik. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa yang digabungkan menjadi satu. Ya Bu, bagaimana proses kurikulum ini sebelum diimplementasikan kepada sekolah-sekolah ya? Apakah ada tahap-tahapan tertentu? Iya, idealnya setiap kurikulum sebelum diimplementasikan di sekolah-sekolah, dia harus melalui beberapa proses, beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang perlu sangat diamati. Yang pertama, yaitu penyusunan kurikulum, di mana penyusunan ini dilakukan di internal Kemendikbud sendiri. Dan yang kedua, ada yang namanya pemaparan desain. Pemaparan desain ini dilakukan di depan Wakil Presiden. Secara langsung. Iya. Waktu itu kan Wakil Presidennya masih Bapak Budiono ya. Iya.
Dan yang ketiga ada pelaksanaan uji coba. Uji publik ini biasanya dilakukan di setiap kalangan masyarakat. Kenapa? Ya guna kita bisa memperbaiki. Banyak masukan itu kan banyak revisi nantinya. Kedepannya juga bisa lebih baik dengan adanya kritikan-kritikan tersebut. Dan adapun yang terakhir adalah proses dilakukannya penyempurnaan kurikulum, di mana penyempurnaan ini akan melalui beberapa tahapan. Hari ini yang dirasa kurikulum 2013 terlalu tergesa-gesa di tahap penyempurnaan. Yang kita rasa terlihat banyak sekali kekurangan dan ketidaksiapan kurikulum 2013 itu sendiri, terutama ketika memang memaksakan di setiap sekolah harus menggunakan kurikulum 2013 yang nyatanya hari ini baik di pusat, di kota-kota besar dengan kota-kota kecil di desa itu sangat jauh, baik prasarana, baik kemampuan berpikir dan lain-lain. Alih ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya ada satu video guru dari sekolah dasar tentang menanggapi kurikulum 2013. Ini cuplikannya. Apakah Ibu setuju mengenai penghentian kurikulum 2013 di sekolah Ibu? Kalau menurut saya pribadi ya, saya sebagai guru yang mengajar siswa, saya sangat setuju gitu dengan penghentian kurikulum 2013 ini. Dikarenakan apa? Karena saya pun sendiri belum siap ya dengan implementasi kurikulum 2013 di sekolah yang saya ajar ini. Karena pelatihan juga kan kita belum terlalu banyak mendapatkan pelatihan. Selain itu juga materi juga dari segi siswa juga masih belum pada siap untuk menerima materi baru ini, terutama pembelajaran tematik yang mengintegrasikan materi-materi pelajaran ke dalam satu tema. Itu yang masih bingung yang dialami oleh siswa gitu. Makanya kalau menurut saya sih dengan pemberhentian sementara ini saya sangat setuju sekali gitu. Oke. Menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 yang Ibu rasakan sekarang ini? Iya, walaupun memang banyak kekurangannya ya menurut saya, tapi ada kelebihannya juga loh dari kurikulum 2013 ini. Kelebihannya itu apa? Siswa itu menjadi lebih aktif gitu. Siswa juga menjadi lebih kreatif karena apa? Pembelajaran tematik ini siswa juga selain belajar di kelas, dia juga membuat karya-karya yang membuat siswa itu menjadi lebih kreatif dan juga aktif. Saat itu kekurangannya juga mungkin siswa sangat jenuh dan juga banyak siswa yang tidak mengerti apa yang dia pelajari gitu dari pembelajaran tematik ini. Karena kita menggunakan tema-tema yang diintegrasikan ke dalam materi-materi pembelajaran, siswa jadi suka bingung. Ini tema ini pembelajarannya belajar apa sih sebenarnya? Belajar materi apa sih? Itu kadang yang buat siswa masih bingung sih ya. Padahal pembelajaran tematik ini kan kita inginnya pembelajaran yang konkret gitu, pembelajaran yang benar-benar dirasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Ibu hal apa saja yang membuat para guru tuh keberatan dengan kurikulum 2013? Yang saya rasakan selama ini mungkin dari segi penilaian ya, penilaian di kurikulum 2013 ini kan sangat banyak sekali. Selain itu juga waktu yang sedikit dari jeda waktu setelah UAS, terus juga langsung ke bagi rapot itu benar-benar sedikit banget jangka waktunya, membuat para guru tuh agak kesulitan untuk memberikan penilaian yang secara deskriptif gitu. Apalagi sekarang rapot ya, pas waktu KTSP itu rapot tuh hanya 2 lembar, sedangkan pas kurikulum 2013 ini rapot itu sampai 8 lembar dan itu penilaian yang secara deskriptif. Jadi guru harus mengetahui satu persatu karakteristik siswa selama pelajaran seperti apa. Sedangkan guru juga mengajar tidak hanya 1 sampai 3 siswa gitu, tapi kan ini kita ngajar lebih dari 1 kelas gitu kan, bahkan ada sampai 4 kelas dan 1 kelas juga ada 40 siswa. Bisa dibayangkan kan kita memberikan penilaian ke beberapa puluh siswa gitu, itu membuat kita sulit gitu. Nah, di SD ini nih, bagaimana sistem pembagian buku dari pemerintahnya? Apakah siswa dan guru tuh diwajibkan untuk membeli buku atau dipinjamkan? Kalau dari buku ya, dari buku pegangan siswa dengan pegangan guru itu kita dipinjamkan dari pemerintah. Tetapi karena jumlah buku yang terbatas, jadi kita hanya meminjamkan saja pada siswa. Pada saat pembelajaran kita berikan bukunya itu pada siswa, dan pada saat selesai pembelajaran kita dibalikan lagi tuh bukunya ke kita. Karena emang buku yang terbatas, jadi kita nggak bisa memberikan buku itu pada siswa gitu. Jadi hanya dipinjamkan saja. Mungkin ini juga yang jadi kendala buat siswa, jadi dia sulit gitu untuk bisa belajar lagi di rumah, bisa mengeksplorasi lagi pembelajarannya di sekolah itu di rumah. Mungkin itu suatu kendalanya itu dari segi buku. Oke, menurut Ibu nih, bagaimana agar guru dapat memahami perubahan kurikulum itu? Menurut saya, misalkan ya kurikulum 2013 ini dilaksanakan pada tahun 2013. Seharusnya pemerintah itu dari jauh-jauh hari
Misalkan dari tahun 2011 atau 2010 tuh pemerintah udah memberikan nih pelatihan-pelatihan untuk menambah kompetensi guru supaya guru tuh bisa mengimplementasikannya secara baik gitu pada siswa. Jadi tidak ada lagi guru-guru yang masih bingung bagaimana nih kita pembelajaran di kelas nih, bagaimana teknik penilaiannya, bagaimana membuat RPP-nya. Jadi segala sesuatu tuh udah nggak dibingungkan lagi oleh para guru. Selain itu juga seharusnya ada uji coba gitu ya, uji coba sangat kelayakan pada guru-guru yang udah diberikan pelatihan oleh pemerintah. Misalkan setelah mendapatkan pelatihan itu si guru tuh diuji coba nih bagaimana apakah si guru ini sudah benar-benar bisa layak untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 itu di sekolah-sekolah. Jadi tidak ada permasalahan lagi. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang di SD Ibu mengajar sudah mendapatkan pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah atau belum? Kalau di SD kami ya sudah ada beberapa guru yang sudah mendapatkan pelatihan ya. Jadi tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk diberikan pelatihan menurut kurikulum 2013 ini. Jadi guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan ini dia harus bisa mengajarkan atau memberitahukan bagaimana hasil dari pelatihan itu ke guru itu. Nah itu yang bikin kita bingung ya, kita saja dapat pelatihan kan belum tentu bisa gitu. Nah kita cuma mengajarkan guru yang tidak mendapatkan pelatihan. Nah seharusnya pemerintah itu ya bisa memberikan pelatihan kepada seluruh guru secara menyeluruh, tidak hanya beberapa orang saja gitu yang diberikan pelatihan. Mungkin itu. Oke, sekian dari wawancaranya. Terima kasih ya Ibu. Iya. Dari cuplikan video yang tadi kita tonton ya Bu, bagaimana tanggapan Ibu setelah melihat video itu? Ya, hari ini kurikulum itu dibuat adalah semata-mata sebuah rencana di mana untuk bisa ditaati dengan baik. Tapi hari ini kenyataannya kurikulum diciptakan semata-mata bukan untuk menjawab tantangan masa depan. Kenapa demikian? Karena dianggap kurikulum 2013 terlalu dini mungkin untuk tergesa-gesa untuk terlalu dini untuk dilemparkan atau diimplementasikan di sekolah-sekolah. Hal demikian yang membuat semua guru, baik pihak guru, sekolah maupun siswa merasa terbebani. Pertama, dari sistematika alur kurikulum 2013 yang terasa sangat terburu-buru, dan yang kedua mungkin terlihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari pendistribusian buku, di mana buku ini baru akan dikirimkan per semester, di mana per semester itu baru dicetak pada semester itu juga. Ini kan yang membuat kebanyakan sekolah yang ketika memang sudah belajar tapi toh bukunya belum ada. Kalau kita melihat hari ini pendidikan di Indonesia tidak ada buku sama dengan tidak belajar. Belum ada kesiapan ya? Iya, karena memang terasa sangat dianggap belum siap. Dan kalau menurut Menteri Pendidikan kita, Bapak Anies Baswedan, itu terlihat sangat buru-buru. Mengapa pada akhirnya kurikulum 2013 ini diberhentikan? Ya Bu, apakah kurikulum 2013 ini setelah sementara diberhentikan akankah berlanjut atau tidak? Dan itu akan diterapkan lagi itu kapan gitu? Iya, masih banyak perbincangan tentang ini rupanya. Dan adapun memang ketika memang akan diimplementasikan kembali, kurikulum 2013 ini sudah melalui beberapa tahapan, diantaranya yang memang harus ada evaluasi serta pengkajian ulang. Hari ini kan kita ketahui kurikulum 2013 banyak sekali kekurangan dan keganjalan di lapangan. Dan terutama hari ini yang perlu dibendaharai adalah pembekalan bagi setiap guru, kepala sekolah, baik siswa maupun sarana, prasarana. Adapun ketika memang harus diimplementasikan kembali, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah dan kita nih selaku pengamat pendidikan adalah yang pertama memberikan pengalaman pembelajaran. Jadi ketika memang ada penyuluhan, bukan lagi penyuluhan tentang kurikulum, tapi pembekalan untuk guru, kepala sekolah, semua staf yang ada di sekolah tentang pengembangan diri, potensinya, yang dia akan dinaikkan itu nanti potensinya. Kan kita ketahui setiap tahun perkembangan teknologi, perkembangan zaman semakin berbeda, semakin meningkat. Nah, maka yang harus diperluas adalah kompetensi gurunya sendiri. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Bu. Ya, di sini ada video beberapa statement dari Bapak Anies Baswedan mengenai kurikulum ya. Berikut cuplikannya. Pemerintah akan memperbaiki kurikulum, akan mengembangkannya. Setelah semuanya siap, akan diterapkan secara bertahap
tidak akan mendadak seperti kemarin. Mendadak seluruh Indonesia harus berubah. Dan kita akan melihat kesiapan sekolah. Jadi bukan saja guru per guru. Cara penyebarannya, penerapannya adalah sebuah sekolah, seluruh gurunya dilatih, kepala sekolahnya dilatih. Bukan soal melaksanakan kurikulum, tapi meningkatkan kompetensi mereka. Ya, cukup seru juga ya cuplikan dari Bapak Menteri kita Anies Baswedan. Mungkin Ibu bisa menanggapi bagaimana ya dari apa yang disampaikan dari Bapak Menteri itu gitu. Ya, kalau memang dengan tanggapan Bapak Anies Baswedan, saya sepakat. Kenapa? Sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa hari ini kita tuh masih banyak kekurangan tentang pembekalan bagi guru, kepala sekolah, juga pihak-pihak sekolah yang terkait, terutama dalam pengembangan potensi diri. Kalau memang Bapak Anies Baswedan bisa mempersediakan atau memfasilitasi untuk lebih baik dengan kurikulum yang disajikan nanti, ya saya harap demikian. Mungkin itu saja sih untuk kurikulum kita lebih baik ke depan. Ya, kita udah di penghujung acara nih. Kayaknya bakal lebih seru kalau kita tahu closing statement dari ibu-ibu hebat ini, dari Ibu Siti Ayu Sabrina dan Ibu Ayu Eka Lestari. Ya, mungkin nih dari Ibu Ayu Sabrina dulu nih, bagaimana? Jadi kurikulum itu adalah pedoman rancangan pendidikan. Jadi tentunya kurikulum itu harus sejalan dengan undang-undang dan Pancasila untuk menciptakan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Indonesia sekarang ini. Ya. Mungkin dari Ibu Ayu Eka Lestari ingin menyampaikan juga. Ya, kurikulum itu bukan hanya sebuah perangkat perencanaan yang bisa dilaksanakan dengan baik, tapi ada baiknya kita merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan dengan baik untuk menjawab tantangan masa depan. Ya, super sekali ya dari ibu-ibu ini, hebat sekali. Ya, semoga info yang kita dapatkan dari beberapa narasumber kita hari ini dapat memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang KTSP dan kurikulum 2013. Karena kurikulum bukan hanya perencanaan, tetapi rencana yang kita jalankan berjalan dengan baik dan dapat menjawab tantangan perkembangan zaman. Oke, sebelum saya pamit undur diri, mari kita lihat pesan-pesan dari Bang Malki. Asik. Indonesia makin hancur. Kriminal merajalela. Sekarang pendidikan yang mulai berantakan. Seharusnya kan kurikulum itu diganti 5 tahun sekali dengan catatan adanya evaluasi terlebih dahulu. Ini belum juga start 2 tahun udah main ganti lagi. Seharusnya kan ada evaluasi dulu baru diganti. Ini main ganti-ganti aja. Harapan gua sih buat pendidikan kedepannya, seharusnya sebelum kurikulum itu diterapkan harus melakukan proses penyempurnaan kurikulum terlebih dahulu. Ditambah juga dari tenaga pendidik harus ada pelatihan, bukan cuma sebagian guru, melainkan semua, termasuk kepala sekolah juga. Dan terakhir, mutu dari pendidikan tersebut yang harus ditingkatkan. Seharusnya pemerintah jangan terburu-buru buat ganti kurikulum. Gimana pendidikan kita mau maju? Belum selesai ngembangin yang ini, udah ada yang baru mulai ngembangin yang baru, balik lagi ke yang dulu. Untuk siswa-siswa, jangan pernah malas untuk belajar. Meskipun kurikulum kita berubah-ubah, ikuti aja alur yang ada. Kembangkan pendidikan, gapai cita-cita.